kembali lagi dengan aku Bunga Pujiharyani sebagai host podcast dari acara ini. Nah, di sini kita udah kedatangan teman-teman yang berbakat dan juga berpikiran kritis dari ilmu pemerintahan kelas C. Nah, di sini ada teman aku Lili. Halo, aku Lili. Aku Zarissa. Dan aku Rifki Amanda, yang Solihin. Nah, di sini kami akan membawakan materi yang sangat menarik untuk kita bahas. Nah, simak terus ya videonya. Pertama-tama aku mau nanya nih sama Risa. Risa kan ibaratnya di kelas tuh aktif, terus ibaratnya mampu berpikir secara logis. Nah, menurut Risa identitas nasional tuh kayak gimana sih? Kalau menurut aku, identitas nasional itu merupakan sifat kolektif yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Dalam suatu kelompok masyarakat ini terdapat nilai-nilai yang membedakan mereka dari masyarakat lain. Nah, identitas nasional ini mencakup aspek budaya, bahasa, sejarah, tradisi, agama, nilai, simbol-simbol, dan nilai-nilai yang menjadi atau membedakan atau juga dianggap penting oleh suatu bangsa gitu. Berarti kompleks juga ya ibaratnya pengertian dari identitas nasional ini. Iya, jadi identitas nasional ini juga kayak identitas pribadi gitu. Identitas yang dimiliki oleh suatu, kalau kita kan identitas diri, kalau bangsa jadi identitas nasional gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, ibaratnya seperti identitas pada lainnya tentu memiliki unsur-unsur ya. Iya. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih unsur-unsur identitas nasional itu seperti apa? Jadi identitas nasional itu memiliki unsur penting yang sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 35 dan pasal 36. Unsurnya itu yang pertama ada bahasa, itu bahasa resmi yang kita gunakan untuk komunikasi sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Kedua ada budaya, yaitu contohnya ada istiadat, kesenian, kuliner atau ritual atau upacara gitu kan. Terus yang ketiga ada sejarah, yaitu peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan kemerdekaan, contohnya Proklamasi 17 Agustus 1945. Terus yang keempat ada agama, yaitu bagian penting dalam identitas nasional karena meliputi nilai-nilai atau perilaku atau moral dalam masyarakat Indonesia. Dan terakhir ada simbol-simbol, yaitu contohnya seperti lagu bangsa Indonesia Raya, terus bendera merah putih. Nah, berarti juga ya unsur-unsurnya nyampe nyantumin pasal lagi kan, saking di luar kepalanya. Jadi emang hebat-hebat teman-teman kabarnya ya. Jadi sebenarnya kan identitas nasional tuh luas juga tentang negara ya. Pasti ibaratnya nggak susah dong untuk jelasin ciri-cirinya, karena aku belum paham nih ibaratnya tentang identitas nasional ini, masih buta arah gitu. Jadi teman-teman di sini bisa jelasin nggak ke aku ciri-cirinya itu gimana sih? Nah, ciri-ciri identitas nasional itu seperti agama. Agama itu yang berada di Indonesia terdapat, kalau nggak salah ada 7 agama yang mulai dari Islam, Kristen, Buddha. Nah, di sini termasuk identitas nasional itu yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki agama, budaya. Otomatis budaya yang di Indonesia ini beragam, mulai dari budaya suku Batak, suku Betawi atau Melayu, pasti memiliki keberagaman budaya yang berbeda-beda, dan juga budaya, ekonomi, sosial, dan agama. Sosial ini termasuk dalam sebuah kelompok yang memiliki keberagaman yang berbeda-beda, baik itu di segi kehidupan, faktor ekonomi, atau keluarga, atau di sudut pandang lainnya. Jadi gitu ya, ibaratnya karena Indonesia ini gede ya, jadi keberagaman tuh banyak gitu sebagai identitas Betul. nasional. Nah, jadi mungkin teman-teman di rumah udah tanya-tanya nih, kita udah tahu ciri-cirinya, unsur-unsurnya, pengertiannya juga udah tahu. Nah, fungsi dari identitas nasional tuh apa? Gitu. Sebenarnya aku juga pengen nanya nih sama teman-teman di sini kan, ibaratnya pasti lebih tahu ya. Iya. Jadi sebenarnya fungsinya itu apa? Kalau bisa. Nah, fungsi identitas nasional. Yang pertama itu yaitu mempersatukan masyarakat. Identitas nasional dapat menjadi ikatan yang kuat dalam mempersatukan masyarakat dalam suatu negara atau bangsa, dalam mengatasi perbedaan dan membangun solidaritas. Yang kedua yaitu membangun suatu rasa kebanggaan, membangkitkan rasa cinta, kesetiaan dan kebanggaan terhadap negara atau bangsa, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan dan perlindungan identitas nasional. Yang ketiga, menjaga keberagaman budaya. Identitas nasional memungkinkan masyarakat untuk tetap mempertahankan dan menghargai keberagaman budaya yang ada dalam suatu negara. Yang keempat, memperkuat kedaulatan. Identitas
identitas nasional yang kuat dapat memperkuat kedaulatan suatu negara atau bangsa karena masyarakat memiliki rasa kebersamaan dan kesetiaan terhadap negara tersebut. Ya, berarti itu fungsi-fungsinya Iya. ya. Aku juga tercengang juga ibaratnya begitu kompleksnya sampai aku nggak mudeng gitu kan, nggak paham. Jadi ibaratnya terakhir nih last but not least ya, aku pengen nanya sama teman-teman supaya ibaratnya pengetahuan aku makin bertambah juga. Sebenarnya kan identitas nasional ini dari SMA ya kita udah belajar ya sebenarnya. Jadi mungkin contoh-contohnya boleh nih dikasih tahu sama aku sebenarnya contohnya. Nah, contoh-contoh identitas nasional itu yang pertama ada bahasa. Contohnya bahasa Indonesia yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua yaitu budaya. Nah, keragaman budaya di Indonesia ini kan sangat banyak. Mulai dari suku, ada istiadat, bahkan kesenian tradisional itu banyak sekali. Yang ketiga yaitu agama. Di Indonesia tentu saja Islam menjadi mayoritas. Nah, belum tentu di negara-negara lain Islam itu menjadi mayoritas. Nah, di negara-negara barat Kristen yang menjadi mayoritas. Yang keempat itu ada simbol. Nah, simbol ini yaitu lagu kebangsaan dan bendera merah putih. Jadi ibaratnya kesimpulan yang dapat aku tangkap dari materi yang dikasih teman-teman nih pada siang hari ini. Jadi identitas nasional itu sangat penting ya ibaratnya sebagai kita sebagai warga Indonesia Iya, untuk penting. mempererat sebagai umat beragama yang ibarat berbeda suku, berbeda ada istiadat, tapi tetap satu sebagai identitas nasional itu Indonesia Raya. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah semoga materi ini dapat dipahami dengan baik karena ibaratnya di sini kita udah menjelaskan mulai dari unsur, ciri dan juga pengertian. Nah, semoga bisa bermanfaat ya bagi teman-teman di rumah. Jadi aku sebagai host dari podcast kali ini, aku akan menutup dengan ucapan salam. Semoga teman-teman di rumah sehat terus ya. Assalamualaikum.